Yap. Tapi clean-nya ini, Abang petani kita sepertinya akan mulai mengambil cangkulnya dan bermain di tempat semestinya. Kita lihat aja apa yang dia lakukan dengan Cowboy yang sedang mencari lawan di area Godland ini. Bang Sheriff. Yang kalau sampai Sheriff ini membawa bounty hunter yang bisa dibilang emblemnya telah lama hilang. Tapi berani banget loh bawa Brody tanpa healer. Wow. Tim Griffin seolah mau menjawab apa yang diberikan sama EVOS Legends. Mereka tahu untuk di awal game seperti ini Clean bakal overwhelm banget, bakal farming sebanyak mungkin karena dari segi poking damage ya, shotgunnya si Clean itu emang jarak dan jangkauannya itu lebih jauh daripada Brody pasifnya. Benar. Dan lurus. Nah ingat, tapi Brody kalau mau nge-outplay perbuatan dari Clean di awal game yang dia poking damage-nya ini benar-benar tidak masuk akal, ya secepat mungkin dari Altir kayaknya harus mengamankan itemization seperti Brute Force. Langsung di item pertama. Kemungkinan kan banyak tuh ya, entah ada dengan sepatu armornya lalu ditambahin dulu. Itu dua item itu aja kayaknya cukup deh. Dua item itu dulu di awal-awal baru diiringi dengan item-item attack ya. Untuk menghadapi bagaimana perlakuan nanti dari Clean. Karena kita sama-sama tahu Clean untuk di area Godland ya, mohon maaf lahir dan batin Mbak. Wah, preman Godland yang hanya bisa dikalahkan untuk kali ini Beatrix doang, yang head to headnya itu match up-nya lumayan adil ya. Tapi inilah dia kata mereka dari Roar ya, dukunglah tim kesayangan Anda tanpa menjatuhkan tim lain. Hashtag EVOS Roar dengan emote love, respect all the team. Respect all the team, paling nikmat makan soto babat. Cakep. Tetaplah mendukung tanpa saling menghujat. Malam-malam makan soto babat. Iya. Abis ente ucapkanlah selamat. Waduh, abis ente ucapkanlah selamat. Nah, kalau salah pantun Pak mantap Pak. Coba tos dikit dulu Pak ya. Oke. Ya, makanya soal berpikir cepat Mas, saya cepat banget Pak. Astaga. Ini sepertinya kita sambil menunggu kesiapan dari seluruh player untuk langsung kita terbangkan menuju ke Land of Dawn. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini dia kita datang. Land of Dawn, kami datang. Inilah dia semifinal pertama dari Best of One Series. Do or die kalau kata host kita Gijos. Gio Joshua. Yes, yang diobok-obok ya. Joshua Suherman itu Pak ya. Beda, oke. Tapi kali ini inilah dia EVOS Legends versus Team Griffin untuk di game semifinal kita udah level 2. Dari Versiknya dan bahkan Ando dengan Kaguranya kali ini harus bermain lebih hati-hati karena ada 2 pick over di sana, Haipu dan juga kali ini Serena yang bakal menjadi roamer kayaknya. Oke, dengan adanya Ando berarti akan ada pool hero baru lagi di dalam satu tubuh player ini. Sementara RKT di bagian atas sana bisa dibilang untuk sejauh ini masih mendominasi. Ada beberapa basic attack tadi yang udah langsung dihantarkan juga, tapi di bagian tengah Andonya melakukan dominasi yang sangat baik juga. Untuk cowoknya diusir mundur perlahan, namun ada super position yang ditembakkan. Dan ini dia yang aku suka dari seorang Clean ketika dia memenangkan landing phase-nya melawan Brody walaupun dia sendirian ya, dibantu sama LJ doang. Dan lihat LJ yang memberikan tekanan dengan sangat luar biasa di depan sana, langsung bahkan memberikan space untuk Versik mendapatkan first blood di area mid lane. Haipu flick outnya sudah digunakan dan inilah dia first blood yang dipersembahkan oleh Blibli. Plus tadi udah ada guiding win yang sangat baik tadi dilakukan oleh Matilda hingga memanggil Karina untuk masuk ke dalam pelukannya, namun di bagian bawah coba kita lihat anti-match dan juga untuk Yuzongnya masih melakukan fight di mana ada darah yang langsung disedot aja. Level 4 juga untuk Esmeralda sekarang. Menangin landing phase dari anti-match, nggak kaget sih aku dengan posisi seperti ini, apalagi yang benar-benar masih di level 4 dan zoning outnya memaksa agar Natko mengeluarkan satu Black Dragon formnya ketika Turtle sudah mulai di poking damage-nya sama seorang Versik. Bahkan kayaknya bakal jadi satu Turtle yang gratis karena tidak akan ada kontes di depan sana. Tidak akan ada kontes, cukup berani untuk Griffin apabila mereka mau tadi memaksakan keadaan. Abyssal Arrow-nya nggak connect, Abyssal Arrow-nya hanya numpang lewat, Lele-nya nggak menemukan landasan untuk ditabrak. Dan ini yang aku suka ya, aku baru notice di mana Rek menggunakan satu emblem jam. Ini di mana baru lagi Marksman kalau misalkan pakai emblem ini dituntut untuk membuat full damage, total full damage karena akan menambahkan 12% dari itemization-nya. Wow. Jadi misalkan dia bikin Blade of Despair 160 damage ditambahin 120%. Berapa nggak tahu jumlah, tapi LJ terjebak di depan sana. Langsung ada pergerakan instant kill juga. LJ ditumbangkan 4 hero di bagian jungle dari tim Griffin. Wow, mencuri 1 poin dari EVOS Legend membuat hal yang begitu baik untuk tim Griffin di mana mereka pastinya akan mentalnya naik banget. Ada satu player tadi yang diamankan, namun di bagian tengah Jet Kundonya nggak menemukan target satupun. Flame Shot juga sudah digunakan oleh seorang Ando. Tidak mendapatkan apapun bahkan di bagian orange buff.
Tapi untuk sekarang Versik tidak tersentuh sama sekali. Anti-match juga udah mulai mengganggu ke di depan. Sendirian dia dan bahkan coba untuk bertahan. Tapi what happened? Rek di arah top lane. Purify-nya juga udah ke-trigger. Versik juga tertinggal di arah depan. Langsung coba untuk dicium terlebih dahulu oleh Black Dragon Form. Tapi di sana 2 melawan 1 posisinya tidak bagus untuk seorang Natko. Natko-nya juga mendapatkan 1 tapi 2. Mereka bakal digunakan ke depan. Versiknya masih dalam keadaan immune dan dikejar. Tapi mendapatkan 1 poin kill daripada seorang Ray yang bukan Reynaldi. Bagus sekali di mana Versik yang tadi pun berhasil langsung diambil aja untuk poin killnya. Menjadi sebuah keunggulan untuk tim Griffin kali ini. Di mana satu jungler utama dari Force Legend berhasil dilumpuhkan. Namun anti-match masih terlalu tangguh untuk mengisi area lane dari XP. Wah ini PR sih. Untuk menumbangkan anti-match minimal Natko harus punya dominance ice. Yap. Atau mungkin nanti akan ada di tangan dari Bleh sih. Dari Necklace of Durance-nya Row dilontarkan tapi belum ada target yang optimal. Iya sepertinya RKT pun tadi tertancap dengan adanya Abyssal Arrow Pak ya. Makanya mungkin langsung dibabat abis juga di bagian atas sana. Sementara Anti-Match di bawah memaksa untuk Yuzong yang gak boleh keluar kandang. Tetap berada di dalam lingkaran dari outer turret yang dia milikin. Untuk shield turretnya juga sejauh ini aman. Masih dicolek sedikit aja. Namun untuk sekarang Wave Minion kembali masuk dan Anti-Match memiliki waktu untuk pergi ke arah yang berbeda. Rotasi lagi, mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan mencuri 1 Cyclone Eye. Itu yang biasa dilakukan oleh EXP laner dan bahkan memotong di depan sana di bagian inner turret agar langsung melakukan rotasi ke arah bagian turtle. Ray-nya juga udah mulai keganggu. Kayaknya turtle-nya bakal direlakan begitu saja, tapi kali ini anti-match sendirian di depan sana. Masih ada Petrify kan nggak, masih cooldown dan bahkan dimainin dengan interference. Tapi hanya buying time saja dilakukan oleh seorang anti-match. Black Dragon Form pun di pop out. Dan ingat ada Petrify di depan sana, langsung digunakan begitu saja dengan 1 Dragon Tail dan menghilang dengan pasif yang terhisap. Tapi Bleh juga harus ditumbangkan sendirian. 1v4 situation. Kali ini lihat sendirian di depan Alcir-nya tidak bisa berbuat banyak. Tapi di depan sana LJ juga masih bisa untuk bertahan. Haipu tidak mendapatkan apapun dan terkena efek slow. Lihat Versiknya juga udah mulai hadir dengan slashing damage yang terlalu sakit dan bahkan terzoning out sendirian dari seorang Haipu. Dance of Death, Dance of Blood tidak bisa menumbangkan karena Chow tadi sepertinya udah ada 1 flame shot juga yang ditembakkan walaupun masih miss. Mungkin itu Chow-nya agak kaget tuh. Wah, apaan tuh yang lewat sebelah gua tuh. Flame shotnya lewat. Namun ini dia anti-match. Diusir mundur kocar kacir, seorang dia dikejar oleh naga yang ada di belakangnya. Disedot kelar sudah, namun sepertinya pertempuran terjadi. Coba kita lihat aja dari sebuah layar kecil yang ada di bagian bawah. Pertempuran terjadi di area dari Purple Buff di antara kedua tim ini. Namun sekarang mereka masih ingin menginvasi ke area dari tim Griffin. Udah ada Purple Buff yang akan langsung diamankan. Udah ada pertempuran yang kembali pecah. Namun sekarang Tone of Part memorinya masih belum bisa memberikan damage yang jauh lebih maksimal lagi. Versik tertinggal, masih ada immune di depan sana dan bahkan tertangkap oleh seorang Altira. What are you doing? Dia di sana sendirian, gak bisa ada yang menjemputnya. Dan itu adalah satu mistake yang terjadi. Flicker ke arah depan tanpa ada perhitungan kalkulasi yang cukup, bahkan tidak mendapatkan Versik sama sekali. Hanya mengantarkan nyawa, tapi pertempuran kembali terjadi di bagian tengah antara Yuzong dan juga anti-match-nya. Anti-match masih terlalu kuat untuk kali ini. Walaupun darahnya dihisap, dia tetap santai dengan kumpulan darah yang begitu panjang sejauh ini. Tapi jujur ya, ini aku kaget banget loh melihat average KDA dari seorang Natko. Dia bahkan bisa dibilang walaupun tidak terlalu berbeda jauh, tapi untuk KDA yang kayak gini mengungguli ya? Mengungguli dari seorang anti-match secara data ya, ingat secara data. Tapi untuk dari game keseluruhan baru 1 kali tumbang dari anti-match-nya. Dan itu pun dibantu sama Ray. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari tim Griffin kali ini? Mencoba untuk menculik 1 dari LJ-nya. Dilontarkan juga Arrow-nya. Apakah masih bisa untuk bertahan? Sirkling Iga mengincar karena Bleh. Dan Natko-nya ditumbangkan di depan. Rek-nya sendirian. Terkena trap dan bahkan ditukarkan 1 untuk 1. Bleh juga harus tumbang tapi double kill dari seorang Ray. Dan looking for more ring-nya. Tapi di depan sana gak bisa kemana-mana. Terkena Polistarmon dan bahkan terkena 1 flame shot. Triple dari Versik and looking for more. And that's hampir anti-match menumbangkan ke arah seorang Ray, tapi super position menyelamatkan hari dari seorang Ray. Wow, selamatlah sudah. Sementara Versik yang tadi dengan darah yang begitu sedikit seperti keuangan di akhir bulan, dia masih bisa pulang, masih bisa selamat, tapi tidak dengan rekan-rekannya. Sebuah peperangan yang memang diawali dengan tertangkapnya Matilda. Namun untungnya RKT di arah yang lain mampu menumpangkan 1 player terlebih dahulu ya. Dan ini jujur ya, Altirnya tidak bermain seperti di game sebelumnya. Dia seolah tidak mendapatkan hal yang dia butuhkan dari segi free hit, itemization dan segala macamnya. Dia juga tertinggal dari level sesama gold lane dengan RKT. Dan lihat di depan sana
Versiknya udah langsung fokus tuh Way of Dragon on point dari Haipu. Haipunya bakal langsung cancel gitu saja. Dia di belakang coba untuk ditangkap terlebih dahulu dan bahkan lagi Altir bakal tumbang sendirian. Ini over terus digunakan. Lebih berfokus sama ke arah bagian turun. Dia diamankan sama Rek. Reknya juga mendapatkan poin kill yang cukup optimal. Double kill dari seorang Versik. Lucky Pomo lagi dapat mungkin mau triple tapi gak jadi. Di shutdown oleh seorang Rek di depan sana. Wow, terpisah dan Ando pun masih sulit untuk ditumbangkan dengan ada satu flame shot. Berhasil dia mengusir mundur pergerakan dari Yuzongnya. Namun di tempat yang lain, seluruh area yang dimiliki oleh tim Livin lalu diinvasi habis-habisan. Bleh pun harus pulang, gak kuat lagi menerima damage yang terus-terusan dikeluarkan oleh EVOS Legends. EVOS Legends lagi dan lagi. Snowball yang berhasil, apalagi Karinanya. Lihat yang lagi akrobat ya kan. Dia benar-benar tidak tersentuh sama sekali. Walaupun tumbang sempat satu kali, tapi dia 9 poin kill dan itemization-nya bahkan sudah menyentuh ke arah Athena Shield, Pak Bulung. Oke, dominan Ice sudah diamankan juga oleh Esmeralda ataupun Anti-Mage. Sementara itu untuk Yuzongnya masih belum menggunakan satu item tersebut. Karena bisa dibilang mereka untuk pertemuan yang harusnya sangat-sangat kencang sekali. Dan ini unik banget ya, entah Versik akan menuju ke arah Antiquiras atau ke arah Brute Force, tapi dengan mengamankan satu Azure Blade ya, dia ingin cooldown reduction tambahan 5% doang setidaknya untuk nambahin mobilitas dan bahkan efektivitas dari skill-skillnya dan anti-match. Kena Row, Tornaport Memory, banyaknya skill yang sudah dilontarkan untuk sekarang. Versik juga bahkan memaksa untuk Retribution di pop out. Flame Shot juga digunakan. Yap, belum sempat mengeluarkan tadi satu Retribution-nya. Sementara itu ada Brute Force juga dilihat di bagian tengah ataupun di atas. Sekarang kita berlihat ada Versik. Langsung aja mencoba untuk mendapatkan ke arah Rey. Namun Abyssal Arrow tadi menggagalkan apa yang ingin dilakukan oleh Versik ya. Karena agak sedikit ngeri tuh untuk maju ke depan, tapi di area yang berbeda. Pertempuran kembali pecah. Ada Yuzong yang kali ini langsung didapatkan dengan sangat cepat. Tapi LJ masih bisa selamatkan. Ada satu Tornaport Memory yang masuk ke arah tubuhnya. Dengan kekuatan bucin, apa itu Tornaport Memory? Aku memandang masa depan bersamanya yang sekarang menemaniku dalam prosesku. Wah, LJ. Dia benar-benar masih stronghold banget di lini depan. Bahkan satu Tornaport Memory gak cukup untuk memberikan dealing damage. Dan kali ini Haipu bahkan tidak bisa nge-zoning out siapapun. Dia juga nggak bisa salah-salah untuk flicker karena sekarang udah memasuki menit ke-10. Lordnya bakal up. Yoi, ini dia Lordnya udah terlihat. Lordnya pun akan langsung diamankan oleh EVOS Legends tanpa adanya gangguan sama sekali. Anti-Mage punya Athena Shield. Bleh kayaknya nggak bakal cukup sih dengan dealing damage-nya. Apalagi dia yang tadi menjadi roamer loh. Dan untuk sekarang ketika berhadapan dengan Rey, mau nggak mau teman-teman EVOS Legends hanya tinggal mengandalkan Natko. Kalau misalkan dia bikin mistake lagi kayak tadi ya, menurut aku Yuzong emang nggak bagus banget kalau seandainya dia yang buka map. Ih, beda Pak. Beda. Kalau misalkan dia tanpa Black Dragon Form buka map itu bakal lebih berbahaya lagi untuk sekarang. Apalagi di posisi dimana Natko-nya lagi loose condition. 1-3-2 bukan KDA yang bagus untuknya. Oke, dan barusan juga terlihat ada satu player tadi langsung di zoning juga oleh LJ, dipaksa masuk lagi ke dalam area pertahanan. Ando punya Divine Glaive. Ini penetrasinya sekali payungnya nyenggol. Ini kacau balau juga nih damage-nya. Tapi di tempat yang berbeda, untuk RKT juga punya Malefic Roar selain berguna juga untuk turret. Ini sakit banget Pak penetrasinya. Ini dia langsung the lobby start begitu saja karena depan anti-mage sendirian, tapi masih coba untuk ditahan terlebih dahulu. Altir bakal coba untuk di zoning out. Bahkan Tornaport Memory digunakan dan kayaknya gak bakal cukup untuk memberikan dealing damage karena Anti-Mage-nya still alive. Dan bahkan lihat bergerak ke arah bagian bottom lane-nya. Hilang dari turretnya top lane. Juga rontok. Perfect situation banget untuk EVOS Legends. Sebegitu disiplinnya mereka untuk menumbangkan semua inhibitor turret. 5 lawan 5 masih ada. Lagi dan lagi the loop is start dari Entropy. Mencoba untuk mempertahankan dari base-nya. Ando di depan sana ini yang overturn-nya bakal kena 3 dan bahkan menarik 3-3-nya dari tim Griffin. Falling Star Moon coming up. Altir-nya tumbang untuk 5 kalinya dan bahkan Haipu juga sama. Masih mau lebih lihat daripada seorang Natko sendirian. Belum ada Black Dragon Form juga yang dia gunakan untuk sekarang. Bakal dipaksa untuk mundur di zoning out begitu saja. Dan RKT mendapatkan poin dari Rey. That's it. Final untuk EVOS Legend. EVOS Legend goes to Grand Final untuk Open Qualifier. Hanya tinggal menanti siapakah antara Bigton Alpha dan juga Alter Ego X yang akan melawan dirinya nanti di babak Grand Final. Tapi nice try untuk tim Griffin. Luar biasa sekali pola permainan, perlawanan yang mereka berikan. Belum lagi tadi aksi penekanan yang dilakukan oleh tim ini juga kepada Anti-Mage dan juga 4 player lain dari EVOS Legend. NT, nice try.